Dika lahir dalam keluarga sederhana. Ibunya meninggal sejak ia kecil, dan ayahnya, Pak Rahman, membesarkannya seorang diri dengan bekerja sebagai pemulung. Setiap hari, Pak Rahman keluar pagi-pagi buta dan pulang saat malam, membawa karung berisi barang-barang bekas yang ia jual demi menyekolahkan Dika. Sejak kecil, Dika selalu merasa malu dengan pekerjaan ayahnya. Saat di sekolah dasar, ia tidak pernah membawa ayahnya ke pertemuan orang tua, selalu beralasan bahwa ayahnya sibuk bekerja. Ia takut teman-temannya tahu bahwa ayahnya seorang pemulung. Namun, rahasia itu terbongkar ketika suatu hari salah satu teman sekelasnya melihat Pak Rahman sedang memulung di sekitar sekolah. Sejak saat itu, Dika sering diejek, disebut anak pemulung, dan ia semakin membenci keadaan keluarganya. Waktu berlalu, Dika akhirnya berhasil masuk perguruan tinggi berkat jerih payah ayahnya. Meski begitu, rasa malu terhadap pekerjaan ayahnya tidak pernah hilang. Ia jarang pulang ke rumah dan lebih sering menghindari obrolan tentang keluarga. Beberapa tahun kemudian, Dika bertemu dengan seorang wanita bernama Karin. Hubungan mereka berjalan serius, dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Suatu malam, Pak Rahman sedang duduk di teras rumah, menunggu kepulangan anaknya. Ketika Dika akhirnya tiba, ia terlihat lelah, tetapi ada sesuatu yang mengganjal di raut wajahnya. "Ada yang ingin kamu bicarakan, Nak?" tanya Pak Rahman dengan lembut. Dika terdiam sejenak, lalu akhirnya menarik napas dalam-dalam. "Ayah, aku mau menikah." Pak Rahman tersenyum lebar. "Alhamdulillah. Itu kabar baik. Nak, siapa calon istrimu?" "Karin, Ayah. Dia baik, cantik, dan dari keluarga berada," jawab Dika dengan ragu. Pak Rahman mengangguk penuh pengertian. "Kalau begitu, kapan ayah bisa menemui keluarganya?" Dika tampak gelisah. Ia menunduk, lalu berkata dengan suara pelan, "Ayah, aku ingin membicarakan sesuatu yang penting." Pak Rahman melihat perubahan ekspresi anaknya. "Apa itu, Nak?" Dika menggigit bibirnya. "Saat pernikahan nanti, ayah tidak perlu datang." Ruangan terasa sunyi. Pak Rahman menatap anaknya dengan kaget, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Kenapa, Nak?" Dika masih menghindari tatapan ayahnya. "Karin dan keluarganya berasal dari kalangan atas. Aku tidak ingin mereka tahu bahwa ayah seorang pemulung." Pak Rahman merasakan dadanya sesak. Ia menelan ludah, mencoba memahami, tetapi tetap saja hatinya sakit mendengar kata-kata itu. "Jadi, kamu malu pada ayah?" Dika tidak menjawab. Ia hanya terdiam, yang bagi Pak Rahman sudah lebih dari cukup untuk menjawab pertanyaannya. Pak Rahman menarik napas panjang dan menunduk. "Nak, selama ini ayah bekerja keras untuk membiayai sekolahmu. Ayah tidak pernah merasa malu menjadi pemulung, karena itu adalah cara ayah mencari nafkah yang halal untukmu." Dika memejamkan mata, merasa bersalah, tetapi egonya masih lebih besar. "Aku tahu, Ayah. Tapi tolong mengerti, ini pernikahanku. Aku ingin semuanya berjalan lancar tanpa masalah." Pak Rahman mengangguk pelan. Matanya sedikit berkaca-kaca, tetapi ia tidak ingin memperlihatkan kesedihannya di depan anaknya. "Baiklah, Nak, kalau itu yang kamu mau." Dika merasa sedikit lega, tetapi hatinya tetap terasa berat. Ia tahu bahwa permintaannya telah menyakiti ayahnya, tetapi ia tidak bisa mengatasi rasa malunya. Malam itu, Pak Rahman duduk sendiri di teras rumah. Ia menatap langit dengan mata yang mulai basah, sambil mengingat kembali semua kenangan saat membesarkan Dika dalam hatinya. Ia hanya berbisik, "Nak, ayah tetap akan datang, meski kau tak menginginkannya." Hari itu, gedung pernikahan Dika dan Karin penuh dengan tamu undangan. Ornamen-ornamen mewah menghiasi setiap sudut ruangan, dan para pelayan sibuk berlalu lalang membawa hidangan terbaik untuk para tamu dari keluarga Karin, yang kebanyakan berasal dari kalangan terpandang. Dika duduk di pelaminan bersama Karin, mengenakan setelan jas yang sempurna. Senyumannya tampak bahagia di hadapan para tamu, tetapi dalam hatinya, ada kegelisahan yang terus mengganggu. Ia berharap ayahnya tidak datang, namun, saat ia mengedarkan pandangan ke arah pintu masuk, tubuhnya menegang. Di sana, berdiri seorang pria tua dengan pakaian sederhana, sedikit lusuh, meski sudah dicuci bersih. Tubuhnya sedikit membungkuk, dengan langkah pincang yang begitu dikenalnya Pak Rahman. Ayahnya datang. Dika menelan ludah. Ia berharap ayahnya mengerti dan tidak masuk ke dalam gedung. Namun, dengan langkah penuh keraguan, Pak Rahman mulai melangkah masuk. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para tamu. "Siapa pria tua itu? Kenapa pakaiannya seperti itu?
Mungkin tamu dari keluarga Dika. Dika melihat ayahnya semakin mendekat, dan dadanya terasa semakin sesak. Ia melihat Bu Mirna, ibu mertuanya, yang sejak tadi tersenyum bangga menyambut para tamu. Namun, begitu melihat Pak Rahman, ekspresinya berubah drastis. Dengan tatapan tajam penuh jijik, Bu Mirna langsung melangkah cepat ke arah Pak Rahman dan menghadangnya sebelum ia bisa lebih jauh masuk ke dalam. "Bapak siapa?" tanyanya ketus. Pak Rahman tersenyum lembut. "Saya ayah Dika, Bu. Saya datang untuk melihat pernikahan anak saya." Bu Mirna mengerutkan kening. Ia menatap dari ujung kepala hingga kaki Pak Rahman, lalu tertawa sinis. "Astaga, tidak salah? Ayah Dika?" Pak Rahman mengangguk, suasana mendadak sunyi. Semua orang yang mendengar percakapan itu mulai menatap mereka. Dengan nada penuh penghinaan, Bu Mirna berkata, "Baju kamu kotor. Tidak pantas masuk ke gedung semewah ini." Pak Rahman tersentak. Senyum di wajahnya perlahan memudar, namun, ia tetap mencoba menjelaskan dengan suara lembut, "Ini sudah saya cuci." Bu Mirna mencibir. "Dicuci? Lihat sekelilingmu. Semua orang di sini berpakaian rapi dan bersih. Sementara kamu, sudahlah. Kamu tidak pantas ada di sini. Keluar saja." Dika yang duduk di pelaminan merasa tubuhnya membeku. Semua mata kini tertuju padanya, menunggu reaksinya. Ayahnya menoleh ke arahnya, berharap mendapat pembelaan. Namun, Dika hanya bisa menundukkan kepala. Ia terlalu takut menghadapi rasa malu ini. Pak Rahman menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Senyum lembutnya masih ada, tetapi kini ada luka di dalamnya. Ia mengangguk kecil, lalu berbalik dengan langkah perlahan. Ia berjalan keluar gedung, namun, sebelum ia benar-benar keluar, seorang anak kecil, keponakan Karin, berlari menghampirinya. "Kakek, jangan pergi," serunya polos. "Aku mau makan kue sama kakek." Anak itu menarik tangan Pak Rahman dengan polosnya, membuat semua orang semakin menatap mereka. Bu Mirna segera menarik keponakannya dan berkata tajam, "Jangan dekat-dekat. Bajunya kotor." Anak kecil itu mengerutkan kening. "Tapi dia kakeknya Kak Dika, kan?" Ruangan kembali sunyi. Semua orang menatap ke arah Dika, menunggu jawabannya. Dengan suara pelan, Dika akhirnya berkata, "Iya, dia ayahku." Namun, sebelum Dika bisa mengatakan lebih banyak, suara lain tiba-tiba terdengar di antara para tamu. "Pak, ini benar Anda?" Seorang pria dengan pakaian mewah berdiri dari kursi VIP. Ia adalah pemilik hotel tempat pernikahan ini berlangsung. Wajahnya tampak terkejut saat ia melihat Pak Rahman. Pak Rahman menoleh dengan bingung. "Maaf, kita pernah bertemu sebelumnya." Pria itu berjalan cepat ke arahnya, lalu tiba-tiba berlutut di depan Pak Rahman. "Pak, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Anda menyelamatkan hidup saya," katanya dengan suara penuh haru. Semua tamu semakin bingung, bahkan Dika dan Karin saling berpandangan, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pemilik hotel mulai bercerita dengan suara bergetar, "Dulu, saya bekerja sebagai buruh konstruksi. Saat sedang bekerja, saya hampir tertimpa beton yang runtuh. Semua orang panik, tidak ada yang sempat menarik saya. Tapi Bapak yang menyelamatkan saya. Bapak mendorong saya hingga selamat. Sementara kaki Bapak sendiri yang tertimpa beton itu." Semua tamu mulai berbisik-bisik. Beberapa yang tadi memandang rendah Pak Rahman kini menatapnya dengan kagum. Pemilik hotel bangkit, lalu berkata lantang, "Tanpa Bapak, saya tidak akan ada di sini hari ini. Saya sangat bersyukur masih bisa hidup. Sebagai rasa terima kasih saya, semua biaya pernikahan ini saya gratiskan. Sewa gedung, makanan, semuanya." Suasana di ruangan berubah drastis. Orang-orang yang sebelumnya mencemooh kini menatap Pak Rahman dengan penuh penghormatan. Bu Mirna, yang sejak tadi berdiri dengan wajah angkuh, kini tampak pucat. Ia baru saja mengusir dan menghina seseorang yang telah berjasa besar. Dengan gemetar, ia mendekati Pak Rahman. "Pak, maafkan saya," katanya dengan suara lirih. Pak Rahman hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu. Saya tidak pernah menyimpan dendam." Dika merasa matanya mulai berkaca-kaca. Ia menyesali sikapnya selama ini. Dengan penuh penyesalan, ia berlutut di hadapan ayahnya. "Ayah, maafkan aku," katanya dengan suara serak. Pak Rahman mengelus kepala anaknya. "Ayah selalu bangga padamu, Nak." Sementara itu, Bu Mirna yang merasa sangat malu, memilih pergi diam-diam dari acara pernikahan.
Para tamu kini berbalik mencibirnya karena telah mempermalukan seseorang yang sangat berjasa. Hari itu, semua orang menyadari satu hal, kehormatan seseorang tidak diukur dari pakaian yang ia kenakan, tetapi dari hatinya yang tulus dan kebaikan yang ia berikan. Dan bagi Dika, itu adalah hari di mana ia akhirnya benar-benar bangga dengan ayahnya.